Halo semua, nama saya Madeline dari kelas 10 IPA. Sekarang saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Pengertian utama dari wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Terdapat juga pengertian wawasan menurut Profesor Wan Usman dan GBHN 1998. Wawasan menurut Profesor Wan Usman merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dan menurut GBHN 1998 merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam wawasan Nusantara terdapat hakikat dan asas wawasan Nusantara. Pengertian dari hakikat wawasan Nusantara merupakan keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Pengertian dari asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Terdapat beberapa asas yang terdiri dari kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Terdapat juga kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa, yang dimaksud dengan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Yang dimaksud dengan kedudukan merupakan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang dimaksud dengan fungsi merupakan wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah. Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan tujuan merupakan wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, dan suku, bangsa, atau daerah. Terdapat juga aspek Trigatra dan Pancagatra. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astragatra yang meliputi aspek alamiah, Trigatra, dan aspek sosial Pancagatra. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografi negara, sedangkan Pancagatra terdiri dari Ipolek, Sosbud, Hankam. Di dalam aspek Trigatra terdapat lokasi geografi, keadaan, dan kemampuan penduduk yang terdiri dari tiga faktor. Faktor pertama, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk yang berubah. Faktor kedua, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk, yaitu susunan penduduk. Dan faktor yang terakhir merupakan faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk, yang artinya distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan atau penyebaran merata. Terdapat juga faktor kependudukan yang terdiri dari kelahiran, kematian, dan perpindahan. Dan yang terakhir merupakan keadaan dan kekayaan alam yang terdiri dari asas maksimal, asas lestari, dan asas berdarah asing.
Yang kedua adalah aspek Pancagatra. Aspek ini terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Ideologi, Grounding of Principles, atau pengetahuan dasar dan cita-cita. Dalam politik, untuk mencapai tujuan dan kekuasaan dan juga sektor masyarakat dan pemerintah. Masyarakat memberikan input dan sektor pemerintah sebagai output. Dalam ekonomi, seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Dalam sosial budaya, kondisi dinamik budaya bangsa yang berisai keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Dan yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Kondisi dinamik kehidupan pertahanan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Dalam poin ini terdapat Astagatra yang terdiri dari 4 gatra. Yang pertama adalah gatra alamiah. Peranan sama besar baik untuk kesejahteraan maupun untuk keamanan. Yang kedua, gatra ideologi, politik, dan sosial budaya. Peranan sama besar untuk kesejahteraan dan keamanan. Yang ketiga, gatra ekonomi. Relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan daripada peranan untuk keamanan. Dan yang terakhir, keempat, gatra pertahanan dan keamanan. Relatif mempunyai peranan lebih besar untuk keamanan daripada peranan untuk kesejahteraan. Dalam poin ini juga terdapat hubungan antar gatra. Yang pertama, gatra geografi. Yang kedua, antara gatra geografi dan gatra kependudukan. Yang ketiga, antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Dan yang keempat, hubungan antar gatra dalam Pancagrata. Dalam hubungan yang keempat ini, ideologi dengan politik, politik dengan ideologi, ekonomi dengan ideologi, sosial budaya dengan ideologi, dan pertahanan dan keamanan dengan ideologi. Dalam poin ini juga terdapat prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional. Yang pertama, bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Yang kedua, pertahanan keamanan dilandasi dengan landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Yang ketiga, pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Dan yang keempat, pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Di poin terakhir terdapat peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntunan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntunan bangsa dan NKRI. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Implementasi terdapat dalam kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, dan kehidupan pertahanan dan keamanan. Peranan siswa untuk mendukung implementasi dapat mendukung persatuan bangsa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat, mewujudkan kepentingan nasional, memelihara dan memperbaiki demokrasi, dan memelihara nilai-nilai positif. Sekian penjelasan saya tentang wawasan Nusantara. Semoga membantu. Sekian dan terima kasih.